Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Ya, Ustaz doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pada hari ini kita terjadwal pelajaran seni budaya dan prakarya. Pada pelajaran kali ini, ya kita akan mengenal unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Disimak ya. Dalam kita menggambar, ya, dibutuhkan beberapa unsur, di antaranya kita buat titik. Apa itu titik? Misalkan seperti halnya kita menggambar stroberi. Ini banyak titik-titiknya ya. Yang pernah memakan buah stroberi pasti tahu ya. Buah stroberi itu ada titik-titiknya. Kemudian ini ada kepik ya. Kepik kalau kita akan menggambar hewan kepik ini ya. Kepik ini punya bintik-bintik ya. Ini titik-titik seperti ini. Titik disebut juga bintik. Bintik ada yang besar dan ada juga yang kecil. Berikutnya, unsur berikutnya ketika menggambar ada yang disebut garis. Ya, misalkan kita membuat jalan yang lurus, ya garisnya lurus. Jalan berbelok, jalannya berbelok. Jalannya zigzag, ya seperti ini dan seterusnya. Ini macam-macam garis ya. Garis mendatar atau horizontal, garis lurus atau garis tegak, garis menceng atau miring gitu ya. Kemudian ada garis melengkung, kemudian ada garis yang saling bersilangan, ada garis juga garis sejajar, kemudian ada juga garis ya ini tadi zigzag dan juga ada garis yang bentuknya spiral ya, memutar seperti ini. Kemudian ada juga garis bergelombang. Ini macam-macam garis. Garis ini dibuat dari beberapa titik yang saling ya, berhimpit, gitu ya. Banyak sekali titik yang saling berhimpit, titik-titik gitu ya. Kemudian unsur berikutnya adalah bidang. Bidang jika garis dihubungkan akan menjadi bidang, ya. Beberapa garis yang terhubung ini akan membentuk bidang. Garis lengkung yang memutar ini namanya lingkaran. Nah, bidang yang digunakan dalam karya dua dimensi adalah bidang datar. Ya, bidang datar. Kemudian, unsur berikutnya adalah memberikan warna. Warna pokok disebut warna primer. Warna primer diantaranya adalah merah, biru, dan kuning. Kemudian, warna sekunder diantaranya adalah percampuran antara warna primer. Apabila warna kuning dengan merah kita campur akan menjadi orange. Seperti ini ya. Kemudian percampuran berikutnya bisa kalian praktekkan apabila di rumah ada cat warna. Ya, cat warna. Mencampurkan beberapa warna primer, kemudian primer dengan sekunder, maka ada warna yang namanya warna tersier. Ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Kemudian mengenal juga unsur berikutnya adalah tekstur. Ya, ketika kalian menyentuh benda, maka apa yang kalian lakukan? Misalkan menyentuh gelas, ya, permukaannya halus, maka kita sebut teksturnya halus. Jika ada yang menyentuh roda atau ban mobil katakanlah ya, ini teksturnya kasar ya, teksturnya kasar. Nah, di LKS tema 4 berbagai pekerjaan ini ada beberapa benda-benda ya, benda-benda 3 dimensi. Benda-benda 3 dimensi. Ya, benda 3 dimensi adalah benda yang
memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Benda 3 dimensi merupakan sebuah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan juga volume atau isi. Kemudian, ini contohnya ya, benda-benda 3 dimensi mungkin di rumah kalian ada ya, di rumah kalian ada. Ciri-ciri 3 dimensi adalah ini, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ya, dari belakang, samping ini bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita lihat seperti itu. Kemudian memiliki volume. Yang berikutnya, menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan mencontoh objek. Ya, tadi kita bahas ada objek-objek 3 dimensi ya. Objek-objek 3 dimensi dapat kita bagi menjadi 3 jenis. Ada yang bentuknya kotak disebut bentuk kubistis, ada bentuknya silinder atau elips, ini disebut silindris, kemudian ada benda-benda yang tidak beraturan, disebut menggambar bentuk benda bebas. Di antaranya menggambar buah-buahan, pepohonan, batu, ya, benda-benda alam lainnya. Nah, ketika menggambar bentuk-bentuk ini, ya kita mencontoh buah apel, kita mencontoh botol, kita mencontoh meja, kursi, dan seterusnya. Ini kalian perhatikan agar muncul kesan gambar tersebut yang kita buat itu seperti halnya bendanya, yaitu 3 dimensi, maka bisa dengan teknik menggambar, ya kita berikan kesan gelap terang. Apa itu kesan gelap terang? Yaitu dengan memperhatikan sumber cahayanya, ya. Mana yang digambar itu sedikit bayangan itu di mana ya? Sedikit bayangan artinya berpusat di sini cahayanya seperti itu, maka sedikit sekali bayangannya. Dan mana yang perlu diberi kesan gelap, ya, gelap. Bayangannya sangat banyak gelap gitu ya, diberi kesan gelap. Kemudian mana yang digambar sedikit bayangan dan juga mana yang perlu diberi kesan gelap. Artinya tidak terkena cahaya. Ini kalian perhatikan. Misalkan ketika menggambar buah apel, nah, di sini kita letakkan lilin gitu ya. Nah, yang terkena cahaya, maka kita beri penerangan yang lebih. Kemudian yang tertutupi cahaya kita beri kesan gelap ya. Seperti itu. Kemudian tugas kali ini, ya tadi kita bahas ada 3 jenis benda ya dalam kita menggambar 3 dimensi. Ada yang disebut benda kubistis, yaitu benda yang menyerupai kubus atau balok. Ya, diantaranya ada di sini ya. Kemudian ada juga benda-benda silindris yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Kemudian contohnya botol, gelas, piring, dan seterusnya. Kemudian benda bebas, ya, contohnya ada buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Silakan, semoga ini bisa dipahami 3 jenis ini. Ya. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, Ustadz memberi tugas berikan foto benda-benda yang termasuk 3 jenis itu. Masing-masing 1 jenis, 1 foto. Dan usahakan dijadikan dalam 1 foto saja, 1 frame ya. Foto 3 tadi, 3 benda tadi, di fotonya dikumpulkan dalam 1 foto. Ya, semoga Allah mudahkan, semoga kalian bisa pahami. Apabila ada yang kurang bisa dipahami dari penjelasan Ustadz, silahkan bertanya kepada Ustadz. Sekali lagi, foto tugasnya adalah foto benda kubistis 1, silindrisnya 1, benda bebasnya 1 contoh, kemudian dikumpulkan dalam 1 frame atau 1 foto. Apabila tidak bisa, ya misalkan tidak bisa diubah seperti itu, maka tidak mengapa ketiga-tiganya terpisah. Ya, semoga Allah mudahkan kalian semua dalam menyelesaikan tugas tersebut. Banyak kurangnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.